Setiap tahun saya cuma pungut IPL 10 perak, tapi dituduh cari untung dan dipaksa serahkan bagian iklan kompleks. Baiklah, kalau IPL 10 perak saja kalian anggap mahal, saya berhenti. Biar harga properti kalian anjlok sampai ke dasar bumi. Wah, Ketua Lin, layar besar ini megah sekali ya. Ketua Lin, ini kan iklan merek besar, pasti dapat uang banyak setahunnya, kan? Paman Zhao, ini kontrak yang saya urus sendiri. Biaya iklannya 80 juta setahun. Setelah dikurangi listrik dan perawatan rutin, keuntungan bersihnya sekitar 65 juta. 65 juta. Kalau begitu, setiap rumah dapat berapa? Lin Yuan, kamu ini tidak tahu diri ya? Kompleks sudah pasang iklan, kamu harusnya kasih tahu warga untuk ambil uangnya. Dong, 65 juta. Saya rasa 1.000 per rumah sudah cukup. Tidak bisa, Paman Zhao. Uang ini untuk perawatan fasilitas umum. Komite Mandiri kita cuma pungut IPL 10 perak setahun. Itu tidak cukup sama sekali. Atap bocor, CCTV rusak, pemangkasan taman. Mana ada yang gratis? Lin kecil, jangan bicara begitu. Kompleks tempat anak saya tinggal, semua keuntungannya dibagi ke pemilik properti. Lebih dari 60 juta setahun. Ini bukan uang kecil. Ketua Lin, jangan-jangan uangnya kamu telan sendiri ya? Saudara-saudara, IPL kompleks komersial itu 500.000 sebulan. Kita cuma 10 perak. Selama ini, setiap kali fasilitas umum rusak, bukankah saya yang ajak kalian perbaiki gratis? Bukankah setiap kali, saya sendiri yang keluar uang dan waktu? Gratis? Kamu sebaik itu. Menurutku, kamu cuma pakai alasan itu untuk cari untung sendiri, kan? Pak Lin, kalau warga ada pertanyaan, ya kamu harus jelaskan. Begini saja, kamu keluarkan buku kasnya, biar semua orang lihat. Baik, saya akan tunjukkan pembukuan. Maret tahun lalu, pipa air di gedung nomor 3 pecah. Perbaikan darurat, biaya material dan tenaga kerja 4.200. Ini buktinya. Juli tahun lalu, perosotan anak-anak berkarat, diganti 6.800. Ini buktinya. November tahun lalu, semua CCTV di kompleks di-upgrade. 16 kamera 15.000. Semua uang ini saya talangi dulu. Sampai sekarang belum diganti. Siapa tahu semua ini benar atau bohong? Lagi pula, kami kan sudah bayar IPL. Seharusnya memang kamu yang tanggung. Properti lain semua bagi-bagi uang. Kenapa giliran kamu tidak bisa? Kamu cuma mau makan sendiri. Jadi, kalian pikir saya korupsi? Ya, memang itu maksudnya. Pendapatan iklan setidaknya harus dibagi separuh ke warga. Itu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan? Pak Zhao, kebiasaan bagi hasil yang Anda maksud itu. Kompleks kita bayar IPL 500, komite mandiri cuma saya sendiri. Ditambah beberapa tetangga yang sukarela kerja bakti. Kami dapat apa? Cuma dapat 10 perak ini. Malah dituduh korupsi. Saya tidak peduli, yang jelas ada orang yang punya niat busuk. Layar ini tidak boleh dinyalakan hari ini kalau tidak setuju bagi uang. Betul. Kalau tidak bagi uang, jangan harap bisa pasang iklan di kompleks ini. Baik. Tidak mau minggir, ya? Ketua Lin, jangan. Iklan ini kamu dapatkan setelah bolak-balik 3-4 kali. Kamu yang susah payah mengurusnya, kenapa kalian memaksa Ketua Lin seperti ini? Selama ini berapa banyak uang yang sudah dia talangi, kalian tidak tahu. Dia sudah menunjukkan semua pembukuan, masih mau apa lagi? HMPH, siapa yang tahu pembukuan itu asli atau palsu? Lagi pula, dia kan ketua, bukankah itu tugasnya? Su kecil, jangan ikut campur. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Suruh Lin Yuan serahkan uangnya baik-baik. Kenapa tidak ada hubungannya? Aku juga ikut terlibat. Ketua Lin sudah mengatur semua biaya iklan itu untuk perawatan lift, penggantian tempat sampah di kompleks. Setiap transaksi aku yang mencatatnya. Kalau kalian tidak percaya, cek saja di kantor kelurahan. Jangan banyak alasan. Mau bicara sampai berbusa pun tidak ada gunanya. Uangnya harus dibagi. Kalau tidak dibagi, jangan harap bisa lewat. Pendapatan publik yang kalian inginkan itu, kalian menganggapku sebagai orang bodoh yang bisa kalian peras uang tunainya. Begitu? Kamu bicara apa? Kami hanya membela hak-hak kami. Baik. Hak-hak. Mulai hari ini, Komite Mandiri Singfuli dibubarkan. Aku, Lin Yuan, tidak lagi menjabat sebagai ketua. Semua uang yang sudah kutalangi, aku tidak mau lagi. Layar ini akan kuhancurkan. Siapa yang punya kemampuan untuk membuat pengiklan membagi uang kepada kalian, silakan bicara sendiri dengan mereka. Lin, kamu ini lagi ngambet ya? Mau nakut-nakutin siapa? Tanpa kamu, dunia nggak kiamat. Kami akan panggil perusahaan properti resmi. Baik, semoga berhasil. Ayo pergi. Pergi ya pergi. Tanpa kamu, kompleks kami tetap jalan kok. Kalian semua setuju kan? Betul, lebih baik dia pergi. Kak Lin, Liu Cuihua masih bilang di grup warga kalau kamu pasti bikin laporan palsu dan merasa bersalah. Makanya nggak berani lanjutin lagi. Suking, Chen Yu, aku sudah sadar. Di Singfuli, semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak kesalahan yang kita buat.
Karena nilai kita, mereka tidak mengakui dan tidak mau mengakui. Kak Lin, lalu bagaimana? Kompleks baru di sebelah, UFO, adalah kompleks mewah. Aku sudah bicara dengan beberapa warga intinya. Dengan pengalaman yang kita kumpulkan di Singfuli, kita akan melayani secara profesional dan sesuai aturan. Orang-orang yang mengakui nilai kita, bukan pengorbanan sukarela, tapi pertukaran yang setara. Mereka mendapatkan pelayanan yang baik, kita mendapatkan imbalan dan rasa hormat yang pantas. Ini menyakitkan hati. Nggak ada gunanya juga bertahan di tempat ini. Chen Yu, kamu bertanggung jawab atas solusi teknis dan sumber daya pemasok. Su King, kamu bertanggung jawab atas model keuangan dan kontrak. Aku akan ke UFO untuk menyelesaikan kontrak layanan properti. Karena ketulusan diinjak-injak, mari kita rebut kembali martabat dengan profesionalisme. Warga Singfuli, kalian akan lihat apa yang sebenarnya kalian hilangkan. Para penghuni yang terhormat, properti Anjule kami memiliki kualifikasi dan pelayanan yang baik. Yang terpenting adalah pendapatan publik kompleks, seperti sewa tempat iklan. Kami hanya mengambil 30% biaya manajemen, sisanya 70% akan dibagikan sepenuhnya kepada para penghuni. 70% loh, Pak Sao. Ini baru namanya perusahaan yang benar. Persentasenya lumayan. Tapi, berapa iuran IPL-nya? Wah, melihat kondisi kompleks Anda, begini saja. Kami berikan harga spesial untuk kompleks Singfuli, Rp2.500 per meter persegi per bulan. Dijamin di bawah harga pasar. Rp2.500 per meter persegi? Kalau 100 meter berarti Rp250.000 sebulan. Ini jauh lebih mahal dari Rp10.000. Rp250.000 itu untuk pelayanan profesional dan ada bagi hasil iklan juga. Waktu Lin Yuan masih di sini, kamu dapat Rp100 perak pun tidak. Malah harus nombok. Yang penting transparan, perusahaan resmi, pembukuan jelas, diumumkan secara berkala. Tidak seperti orang tertentu. Betul. Kenapa Lin Yuan buru-buru kabur? Pasti ada udang di balik batu. Menurutku, buku catatannya itu pasti palsu. Biaya iklannya juga pasti lebih dari Rp80 juta. Entah berapa banyak yang dia gelapkan. Satu iklan Rp65 juta. Nanti kita ambil beberapa lagi. Kita memang harus cari perusahaan properti yang resmi seperti ini, agar uang yang seharusnya jadi hak kita, bisa kita terima dengan jelas. Bagus. Menurutku properti Anjule sangat tulus. Kita pilih mereka saja. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Bagus. Nah, begitu baru benar. Setelah mengusir penghisap darah itu, hari-hari baik kita akan segera tiba. Mereka pikir yang mereka usir adalah orang yang mengambil keuntungan. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang mereka usir adalah tembok pelindung terakhir. Tragedi seringkali dimulai dari pilihan yang terasa benar sendiri. Wah, Pak Lin pindah rumah. Menurut saya ya, orang itu tidak boleh berbuat jahat. Lihat saja, kalau berbuat jahat, pasti tidak tenang dan harus kabur. Betul, kudengar dia menjualnya di bawah harga pasar. Siapa suruh dia serakah? Rugikan jadinya. Saya tahu betul apakah penjualan rumah itu rugi atau tidak. Saya hanya takut jika kalian terus membuat masalah, kerugiannya akan lebih besar. Soal tenang atau tidak, tanyakan saja pada lampu jalan yang menyala setiap malam selama bertahun-tahun ini. Tanyakan pada pintu unit yang sudah diperbaiki. Tanyakan pada perosotan yang masih bisa dimainkan anak-anak sekarang. Mereka tahu. Jangan banyak omong. Seolah-olah kamu paling hebat saja. Kalau memang hebat, kenapa tidak kabur? Tunggu saja sampai manajemen properti baru datang untuk berdebat. Lin Yuan, jangan menuduh sembarangan di sini. Manajemen properti baru Anjule. Ya, semoga kerja sama kalian menyenangkan. Semoga pembagian hasil iklan yang mereka janjikan bisa masuk ke rekening setiap rumah tangga kalian tepat waktu dan penuh. Bu Liu, saya ingatkan, setiap kata dalam kontrak, termasuk tulisan kecilnya, harus dibaca dengan cermat sebelum ditandatangani. Jangan sampai nanti uang yang dijanjikan tidak ada, tapi biaya IPL malah naik drastis. Itu tidak bagus. Kamu bukan lagi warga kompleks Singfuli. Tidak perlu khawatir. Komite warga kami mengerti. Oh ya, Kak Lin, semua bukti pembayaran, salinan faktur, dan rekening yang sudah dibayarkan di muka oleh Kak Lin, kami simpan. Satu salinan ada di kantor kelurahan. Semoga kalian tidak menyesal. Sombong sekali. Seperti anjing kehilangan tuannya. Pak Zhao, Bu Liu, para anggota komite. Ini adalah draft kontrak final. Pendapatan iklan dari area publik di dalam kompleks, setelah dikurangi 30% sebagai biaya manajemen properti, sisa 70%-nya akan langsung disetorkan ke rekening komite warga setiap kali dihitung, untuk kemudian diputuskan bersama skema pembagiannya. Ini, bukankah katanya pembagian keuntungan dari properti akan langsung diberikan kepada warga? Biaya IPL per bulan 3.000 per meter persegi. Dihitung berdasarkan luas bangunan. Ini lebih tinggi dari yang dikatakan sebelumnya. Pak Zhao, ini harga paket yang sudah termasuk pembagian biaya energi publik dan dana perawatan dasar. Dijamin sangat terjangkau. Dan kami berjanji, di bulan pertama Anda menempati, layar iklan akan langsung aktif. Anda akan langsung melihat hasilnya. Sao, kenapa kamu terlalu banyak mikir sih? Perusahaan sebesar ini mana mungkin menipu kita? Cepat tanda tangan, biar properti baru ini bisa segera bekerja.
Lihat sekarang kompleks kita berantakan begini. Baiklah, secara garis besar tidak ada masalah. Demi kompleks ini cepat kembali normal, mari kita tanda tangan saja. Manajer Lin, terima kasih atas kerja keras tim Anda selama sebulan ini. Kami perwakilan warga sepakat, kita bisa secara resmi menandatangani kontrak tambahan properti sekarang. Terima kasih atas kepercayaan Kak Sang dan para warga sekalian. Dalam kontrak sudah jelas, IPL per bulan adalah Rp3.800 per meter persegi. Semua pendapatan publik akan masuk ke rekening umum warga. Kami properti tidak ikut bagi hasil. Keuntungan kami hanya berasal dari IPL yang Anda bayarkan. Bagaimana menurut kalian? Jelas dan transparan. Memang seharusnya begini. Manajer Lin, jujur saja, awalnya kami khawatir, karena kalian datang dari kompleks Singfuli, apakah akan ada perasaan yang terbawa? Tapi setelah melihat selama sebulan ini, kalian adalah orang-orang yang benar-benar ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Tanda tangan saja. Wah, bukankah ini Ketua Lin? Oh, salah ya. Katanya kalian buka perusahaan properti di sini. Lingkungan kompleks baru ini lumayan, tapi kualitas propertinya jauh di bawah kompleks Singfuli kami. Properti baru kami punya kualifikasi kelas 1, sangat profesional. Pak Zhao, Bu Liu, kalian datang ke kompleks UFU untuk apa? Tidak ada apa-apa, cuma jalan-jalan di mall sini. Lin Yuan, kamu masih harus buka perusahaan sendiri dan cari kliennya? Tidak seperti kami yang tinggal duduk manis di rumah menunggu uang datang. Layar besar di kompleks kami, begitu diambil alih properti baru, langsung diperbaiki. 120 juta setahun, jauh lebih tinggi dari 80 juta yang dibicarakan orang tertentu. Kuartal depan, setiap rumah sudah bisa dapat bagian uangnya. Dagang, jangan banyak bicara. Kalau dulu kamu jujur membagikan uangnya, pasti tidak akan ada masalah ini. Malah sok suci, hasilnya apa? Malah kabur ke sini buka perusahaan. 120 juta setahun? Properti Anjule sudah membayarnya ke kalian? Atau masuk ke rekening properti? Ya, tentu saja ke properti. Tertulis jelas di kontrak. 70% untuk kami. Jangan kamu di sini mengadu domba. Saya tidak mengadu domba. Hanya mengingatkan untuk membaca kontrak dengan teliti. Jangan sampai nanti uangnya masuk ke rekening orang lain. Bagaimana dan berapa banyak yang dibagi, itu bukan lagi keputusan kalian. Pak Lin, mentalitas macam apa ini? Apa kamu tidak senang melihat tetangga lama baik-baik saja? Kami sudah memilih perusahaan yang resmi. Sebentar lagi kami akan dapat keuntungan. Jangan di sini menyindir-nyindir. Menurutku kamu cuma iri. Betul, punya uang untuk dibagi itu baru penting. Lin Yuan, dulu kamu pelit dan ingin memonopoli semuanya. Sekarang melihat kami sebentar lagi dapat bagian uang, hatimu jadi tidak tenang. Aku beritahu ya, kompleks Singfuli kami nanti akan semakin maju. Perusahaan propertimu yang bobrok itu cepat atau lambat akan bangkrut. Mereka pikir dengan janji pembagian uang, mereka sudah menang. Padahal, antara janji dan kenyataan, ada jurang yang disebut realitas. Halo, Manajer Wang, uang iklan sudah masuk rekening belum? Apa? Pemasang iklan mau mundur? Kenapa mundur? Bu Liu, jangan panik. Pihak pengiklan bilang, kontrak iklan sebelumnya mereka tanda tangani dengan Lin Yuan. Sekarang Lin Yuan sudah tidak di kompleks Singfuli, jadi mereka mau negosiasi ulang syaratnya. Katanya setahun 40 juta. 40 juta? Manajer Wang, dulu kan sudah disepakati 120 juta. Kenapa tiba-tiba berubah? Bagaimana bisa berubah begitu saja? Tidak bisa. Bu Liu, tenang dulu. Sekarang memang begini pasarnya. Selain itu, iuran pengelolaan lingkungan selain biaya dasar 3.000, ada juga biaya pemeliharaan khusus lift, biaya operasional sistem keamanan pintar, dan pembagian ulang konsumsi energi publik. Totalnya, setiap meter persegi harus membayar 3.600. Tolong Bu Liu ajak para warga untuk melunasinya. Biaya-biaya aneh ini tidak akan saya bayar. Ini namanya pungutan liar. Paman Zhao, Pasal 12 Bab 3 Kontrak. Jika Anda tidak membayar, properti kami bisa langsung mundur tanpa tanggung jawab. Ini tulisan kecil-kecil begini siapa yang bisa baca sih? Bukankah waktu itu kalian bilang 2,5 dan juga akan membagikan biaya iklan kepada kami? Baiklah, pesan sudah saya sampaikan. Sore ini IPL harus dilunasi. Kalau tidak, properti kami berhak memutus air dan listrik. Lin Yuan, apa kamu sudah tahu akan jadi begini? Yang saya tahu adalah, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan menjanjikan keuntungan yang jauh di atas harga pasar normal, Anda harus berhati-hati. Karena bagian yang berlebihan itu pasti akan diambil kembali 2 kali lipat dari tempat lain. Manajer Wang, kenapa ada begitu banyak item biaya tambahan? Tolong jelaskan. Pak Tua Zhao, kontraknya sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Waktu itu saya bilang harga paket. Itu termasuk dana perbaikan dasar, perawatan lift dan keamanan cerdas. Operasional tidak termasuk dalam cakupan perbaikan dasar. Kalian ini penipu. Dulu janji manis, katanya semua ditanggung. 70% bagi hasil. Sekarang semua berubah. Pak Zhao, jangan sembarangan bicara.
Properti Anjule punya tim hukum, hati-hati saya tuntut pencemaran nama baik. Sudah tertulis jelas, kedua belah pihak sudah tanda tangan dan cap. Jika komite warga keberatan dengan kontrak, bisa menempuh jalur hukum. Tapi sebelum itu, sesuai kesepakatan kontrak, warga harus membayar IPL tepat waktu dan penuh. Ini adalah surat pemberitahuan penagihan IPL untuk kuartal ini. Kompleks Singfuli ada 312 unit. Saat ini kurang dari sepertiga warga yang sudah membayar. Jika dalam seminggu ke depan belum terkumpul semua, kami terpaksa akan menghentikan sebagian layanan. Hentikan layanan? Kalian berhak apa? Kami belum menuntut kalian atas promosi palsu. Lol. Promosi palsu? Bu Liu, semua janji kami sudah tertulis di kontrak. Anda sendiri yang salah paham. Lalu bagaimana dengan biaya iklan? Uang ini bisa dipakai untuk mengurangi sebagian, kan? Betul, kan ada pendapatan publik juga? Memang ada dana ini. Uangnya ada di rekening properti, tapi bagaimana penggunaannya harus diputuskan oleh perusahaan properti. Apa? Uangnya di tangan kalian? Lalu kenapa disebut langsung disetor ke rekening komite warga? Nama akunnya adalah Komite Warga Kompleks Singfuli. Tapi token bank online dan stempel keuangan kami yang pegang. Ini untuk menertibkan penggunaan dana. Mencegah penyalahgunaan. Banyak kompleks melakukan hal yang sama. Tidak bisa, Manager Wang. Prosedur ini memang mudah menimbulkan perselisihan. Saya sarankan akun komite warga harus dikelola secara independen oleh komite warga. Pak Zhao, ini sudah disepakati dalam kontrak. Jika komite warga ingin mengubahnya, perlu negosiasi kedua belah pihak. Atau Anda bisa membayar biaya administrasi perubahan hak pengelolaan akun. Sekitar Rp5.000. Kak Lin, cepat lihat, grup chat warga Singfuli heboh. Ada apa? Warga Singfuli bilang, properti Anjule itu penipu. Biaya iklan mereka tahan. Biaya IPL juga banyak pungutan liar. Kita sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah mengingatkan Liu Chuihua untuk membaca kontrak. Sudah mengingatkan Zhao Dagang tentang risikonya. Apa mereka dengar? Mereka pikir saya iri dan memprovokasi. Memang pantas mereka rasakan. Kak Lin, kita sekarang di kompleks UFU baik-baik saja. Jangan pedulikan mereka. Kak Sang hari ini juga memuji kita tentang rencana peningkatan penghijauan yang baru kita buat. Lihat, yang minta tolong sudah datang. Dulu waktu mengusirku begitu tega, sekarang waktu minta tolong jadi malu sendiri. Tapi inilah kenyataannya. Nilai orang baik seringkali baru disadari setelah dia pergi. Halo, Pak Zhao. Lin, dulu Pak Zhao memang bodoh, termakan hasutan. Saya mewakili komite warga meminta maaf padamu. Demi tetangga lama kita, tolonglah kami. Sekarang warga setiap hari memblokir rumah saya dan memaki-maki. Kaca jendela saya sampai pecah. Pak Zhao, saya bisa bantu, tapi ada beberapa syarat. Katakan saja. Pertama, saya tidak membantu sebagai pribadi. Saya membantu sebagai konsultan profesional properti Yuanjian. Komite warga perlu mengeluarkan surat kuasa resmi tertulis. Kedua, semua saran saya hanya untuk referensi. Keputusan akhir dan tanggung jawab ditanggung komite warga. Ketiga, saya butuh komite warga menyediakan semua kontrak yang ditandatangani dengan properti Anjule. Juga salinan lengkap perjanjian tambahan dan surat menyurat. Surat kuasa ini harus tertulis juga. Betul, kita harus profesional. Ini baik untuk semua pihak. Agar nanti tidak ada yang bilang saya punya niat tersembunyi lagi. Lin Yuan, kamu ini sombong sekali. Aku tidak akan memohon padamu. Kami akan urus sendiri. Cih, Lin Yuan itu jahat sekali. Dulu, dia pura-pura baik sama kita para warga karena bisa dapat untung dari 10.000 itu. Sekarang sudah tidak bisa. Sifat aslinya langsung keluar. Pak Zhao, kita tidak usah minta tolong padanya. Zhao Dagang, Liu Chuihua, kalian ini kerja apa sih? Waktu tanda tangan kontrak, mata kalian buta ya? Para tetangga, perkataan ini tidak benar, kan? Kami juga korban. Korban? Saya rasa kalian yang sudah terima suap dari mereka, kan? Kalau tidak, mana mungkin tanda tangan kontrak seperti itu? Sekarang ada masalah, cuma bilang korban saja sudah selesai. Bagaimana dengan uang yang sudah kami bayar lebih? Betul. Komite warga kalian harus bertanggung jawab. Kembalikan uang yang sudah kami bayar lebih. Dan biaya iklan yang tertahan itu, jangan-jangan kalian bagi-bagi secara diam-diam, ya? Demi Tuhan, kami tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Manager Wang itu awalnya janji manis sekali. Kami juga ingin mencari kesejahteraan untuk semua orang. Mencari kesejahteraan? Bagus. Kalau begitu, kalian ganti rugi kami. Ganti rugi? Uang dari mana kami untuk ganti rugi? Tidak ada uang? Itu berarti kalian menyembunyikan sesuatu. Pasti kalian makan komisi. Ayo, kita ke kantor kelurahan, laporkan komite warga dan perusahaan properti itu karena bersekongkol melakukan penipuan. Jangan kami yang ganti rugi. Tidak bisa begitu, Pak Zhao. Kita keluarkan saja uang tabungan terakhir kita. Redakan dulu amarah semua orang, ya. Baik, kami yang ganti rugi. Dihitung berdasarkan Rp700 yang dibayar lebih per rumah. Saya dan Chuihua, kami talangi dulu. Liftnya rusak lagi.
Ini sudah yang ketiga kalinya bulan ini. Kaki istri saya tidak kuat, sekarang tidak bisa turun. Properti, tolong perbaiki dong. Sampah di depan unit kami sudah menumpuk seperti gunung. 3 hari tidak dibersihkan. Lalat sudah masuk ke dalam rumah. Pos Satpam sekarang tidak ada orang sama sekali. Gerbangnya terbuka begitu saja. Siapa saja bisa masuk. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan ini? Telepon Menerwang dari Anjule itu. Telepon Menerwang langsung mati. Siawang juga memblokir saya. Saya sudah bilang, seharusnya dulu tidak mengusir Ketua Lin. Sekarang, Komite Mandiri sudah bubar. Malah mendatangkan orang seperti apa ini, Pak Tua Wang. Anda harus memberi kami penjelasan. Penjelasan? Kenapa dulu Anda tidak tenang saat memimpin penandatanganan kontrak? Berapa banyak komisi yang Anda dan Liu Chuihua terima dari properti? Justru karena kalian, kami jadi begini. Kalian berdua bersembunyi di rumah, komite warga macam apa itu? Sekarang baru tahu menyesal? Sekarang, apa gunanya membicarakan ini? Siapa yang bisa mengundang Ketua Lin kembali? Mengundang dia kembali? Kenapa dia mau kembali? Dulu kita yang mengusirnya dengan makian, sekarang kita mau memohon padanya? Aku sih tidak punya muka. Tidak punya muka pun, kita harus tetap hidup, kan? Kompleks ini sekarang seperti tempat sampah. Siapa yang tahan? Besok aku akan memimpin untuk menemui kantor kelurahan. Kalau tidak diselesaikan, aku tidak akan pergi. Yang setuju, silakan ikut. Obrolan grup gedung 16, 302, Lawang memulai obrolan grup. Manajer Lin, Insinyur Chen, Akuntan Su. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari para warga kami. Yang tertulis di bendera penghargaan adalah layanan profesional, peduli terhadap pemilik rumah. 5 juta rupiah ini adalah bonus khusus yang disetujui oleh komite warga. Terima kasih atas kerja keras kalian selama beberapa bulan ini. Lingkungan dan ketertiban di kompleks kita sekarang menjadi panutan di seluruh area ini. Terima kasih, Kak Sang. Terima kasih semuanya. Ini sudah tugas kami. Terima kasih atas pengakuan dari para warga. Kami terima spanduk dan penghargaan ini. Ini adalah dorongan terbesar bagi tim kami. Kami akan terus berusaha dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Anda semua. Manajer Lin, Anda tidak tahu. Banyak orang dari kompleks sebelah iri pada kami sekarang. Mereka bilang iuran pengelolaan lingkungan kami sangat sepadan. Betul. Kerabat saya yang tinggal di kompleks Singfuli setiap hari mengeluh kepada saya, katanya di sana sekarang kacau balau. Menyesal dulu tidak mempertahankan Manajer Lin dan tim Anda. Manajer Lin, kudengar di kompleks Singfuli sana sedang ribut besar. Komite warga hampir bubar. Mereka tidak datang mengganggu Anda lagi, kan? Profesional saja. Kita lakukan saja tugas kita dengan baik. Halo, Pak Sao. Lin Yuan, kamu segera kembali ke kompleks Singfuli sekarang. Komite warga ada urusan denganmu. Pak Sao, saya sekarang manajer di kompleks UFO. Sangat sibuk. Ada apa bisa dibicarakan lewat telepon atau melalui surat resmi? Sudah, jangan banyak alasan. Kontrak papan iklan waktu itu, bukankah kamu yang tanda tangan? Pihak pengiklan itu hanya mengakui kamu, kan? Kamu segera kembali sekarang, perpanjang kontrak itu. Pak Sao, pertama, kontrak iklan itu ditandatangani atas nama Komite Mandiri Kompleks Singfuli. Komite Mandiri sudah bubar, kontrak itu otomatis berakhir. Kedua, dengan siapa pengiklan bekerja sama adalah urusan bisnis. Saya tidak berhak ikut campur. Ketiga, kalian sendiri yang membuat keputusan. Kerugian akibat kesalahan itu, tidak ada alasan bagi saya untuk menggantinya. Lin Yuan, saya beritahu kamu, kalau hari ini kamu tidak kembali dan menyelesaikan masalah ini, saya akan membuat keributan di kantormu. Biar semua orang tahu kamu itu orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak punya hati. Cao Dagang, dengarkan baik-baik. Pertama, 3 tahun saya di kompleks Singfuli adalah pengabdian sukarela. Hati nurani saya bersih. Kedua, kalian sendiri yang membubarkan Komite Mandiri dan mengusir saya. Ketiga, ancaman tidak mempan bagi saya. Properti Yuanjian beroperasi secara legal, dan warga kompleks UFO sangat percaya pada kami. Kalau kamu mau membuat keributan, silakan saja. Tapi saya ingatkan, mengganggu operasional bisnis orang lain secara sengaja adalah tindakan melanggar hukum. Tunggu saja, saya akan pergi ke Liu Chuihua, pergi ke kompleks UFO untuk mencari perhitungan dengan orang tak punya hati itu. Apa mereka tidak tahu malu lagi? Kak Yuan, kalau mereka benar-benar datang bikin onar bagaimana? Tidak apa-apa, Kak Sang. Kalian tenang saja. Aku bisa mengatasinya. Minggir, aku mau cari Lin Yuan. Dia itu dari kompleks Singfuli. Sekarang sudah jadi manajer, malah tidak mengakui tetangga lama. Hari ini dia harus memberi kami penjelasan. Tuan, ini kompleks UFO. Non-penghuni harus mendaftar dan membuat janji. Anda tidak bisa menerobos masuk. Janji apaan? Lin Yuan tidak mengangkat telepon. Jelas dia merasa bersalah. Kalau kalian tidak minggir, aku akan menerobos masuk. Tidak adil. Lin Yuan, kau si hati busuk. Kau menipu biaya iklan kompleks kami, sekarang kau bersembunyi menikmati hidup. Ayo semuanya, nilai ini. Suruh Lin Yuan keluar. Tidak tahu berterima kasih.
kembalikan biaya iklan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kompleks UFO. Jika Anda ingin bertemu Manajer Lin, mohon hubungi dan buat janji terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan minta kalian pergi. Janji apaan sih? Dia tidak mengangkat telepon. Jelas-jelas dia merasa bersalah. Kalian, pihak properti, melindunginya. Lihatlah, semuanya. Ini properti UFO. Mereka bersekongkol dengan Lin Yuan. Lin Yuan, akhirnya kamu berani keluar juga. Katakan, iklan waktu itu, apakah kontraknya itu ulahmu? Kenapa setelah kamu pergi, pengiklan langsung mundur? Apakah kamu sengaja membawa pergi sumber daya itu untuk menjebak kami? Betul, kamu memang tidak suka melihat kami senang. Sekarang kamu harus memperbarui kontrak iklan itu dan mengembalikan uang kami. Kalau tidak, kami akan datang membuat keributan setiap hari. Ulahku. Pak Zhao, Bu Liu, apakah kalian lupa siapa yang memaksa saya menghancurkan layar itu? Jangan cari alasan. Itu ulahmu. Kamu tidak mau membagi uangnya. Baik, kalau begitu, mari kita bicara dari awal. Baik, mari kita mulai dari awal. 3 tahun lalu, pengelola properti lama kompleks Singfuli kabur. Sampah menumpuk, lampu jalan mati semua, CCTV lumpuh. Saya, bersama Chen Yu, Su King, dan beberapa tetangga yang masih mau membantu saat itu, mendatangi setiap rumah, mengumpulkan Rp10.000, dan membentuk komite mandiri. Tahun pertama, kami nombok lebih dari Rp40 juta untuk memperbaiki lampu jalan, saluran air, dan mengganti pintu unit. Semua ini ada di buku kas. Itu kan semua kemauanmu sendiri? Baik, kemauan saya sendiri. Tahun kedua, pipa air di gedung nomor 3 pecah tengah malam. Saya dan Chen Yu kehujanan memperbaikinya sampai jam 3 pagi. Biaya material Rp2,8 juta, saya yang talangi. Perosotan anak-anak berkarat. Saya minta teman pabriknya membuat dengan harga modal Rp6,5 juta, saya yang talangi. 16 kamera CCTV saya beli dengan harga internal lewat koneksi Rp12 juta, saya yang talangi. Semua kwitansi ini tersimpan di kantor kelurahan. Jangan ungkit-ungkit masalah lama itu. Siapa suruh kamu menalangi? Betul. Siapa tahu barang yang kamu beli itu kualitasnya jelek, dan berapa banyak komisi yang kamu ambil? Kamu bilang berapa, ya kami percaya begitu saja? Komisi, Bu Liu. Kalau saya mau ambil komisi, bagaimana saya bisa ambil komisi dari iuran Rp10.000? Ya, mana tahu. Anak muda sepertimu licik. Kami tidak menyadarinya. Licik? Saya ini bodoh. Bodoh karena bekerja keras untuk kalian. Berpikir ketulusan akan dibalas ketulusan. Berpikir dengan bekerja sungguh-sungguh, kalian akan menghargainya. Tapi hasilnya, kalian lebih memilih percaya janji manis perusahaan luar daripada 3 tahun pengorbanan orang di sekitar kalian. Cukup, Lin Yuan. Apa gunanya semua omong kosong ini? Katakan saja, apa kamu membawa pergi semua sumber daya itu? Hari ini, kamu harus menyerahkan kontrak iklan itu. Itu adalah sumber daya kompleks kami. Zhao dagang. Layar itu saya pasang dengan biaya pribadi saya. Kontrak itu saya negosiasikan atas nama reputasi pribadi saya. Yang saya bawa hanyalah hati yang hancur dan pelajaran berharga dari pengalaman 3 tahun ini. Omong kosong. Kamu cuma mau menguasai semua keuntungan sendiri. Pasti kamu diam-diam masih berhubungan dengan pengiklan. Serahkan kontak mereka. Keluarkan uangnya. Kalau tidak, kami akan menuntutmu. Menuntutmu karena menyalahgunakan aset kolektif. Liu Chuihua, Zhao dagang, dan semua tetangga kompleks Singfuli. Mulai hari ini, saya, Lin Juan, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kompleks Singfuli. Semua uang yang saya talangi, saya tidak akan mengambil sepeser pun. Anggap saja saya buang ke anjing. Aset kolektif yang kalian sebut itu, saya tidak mengambil sepeser pun dan tidak akan pernah mengambilnya. Kompleks UFO adalah bisnis dan rumah saya sekarang. Telepon polisi. Ada orang di sini yang membuat onar dan mengganggu ketertiban umum. Siap. Kamu berani telepon polisi. Kami datang untuk mencari keadilan. Manajer Lin, kami semua sudah lihat. Ada orang yang hatinya buta, semua yang dilihatnya kotor. Tenang saja, semua warga UFO mendukung kalian untuk membela hak-hak kalian secara hukum. Tenang saja, Kak Lin, kami akan segera menanganinya. Bagus, Lin Yuan, kau kejam sekali. Drama ini akhirnya menyingkap tabir terakhir. Baguslah. Balas dendamku baru saja dimulai. Kak Lin, apa kita biarkan saja? Mereka bikin onar begitu. Lalu kita biarkan mereka kabur begitu saja? Dasar kacang lupa kulitnya, menyebalkan sekali. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukankah mereka terus-menerus bilang aku membawa pergi semua sumber daya dan keuntungan dari Singfuli? Baiklah, aku akan tunjukkan pada mereka apa itu sumber daya yang sebenarnya dan apa itu keuntungan yang telah mereka hilangkan selamanya. Kak Lin, kau punya ide? Masih ingat pusat layanan masyarakat di sebelah kompleks Singfuli? Ingat dong, pusat layanan masyarakat yang menyediakan pasar sayur murah, kantin komunitas, layanan perbaikan, pos pengiriman paket, penitipan anak, dan lain-lain. Harganya terjangkau dan layanannya standar. Warga kompleks Singfuli adalah penerima manfaat terdekat. Beli sayur, makan, urus keperluan, semua bisa ditempuh 2-3 menit jalan kaki. Dan pusat layanan masyarakat ini butuh banyak karyawan lokal, prioritasnya warga sekitar. Penanggung jawab pusat layanan masyarakat itu bilang, dia sudah lama ingin cari lokasi baru.
Aku butuh 3 tahun menyuapnya dengan minuman keras agar dia tetap di kompleks Singfuli. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Di sisi timur kompleks UFO ada lahan komersial pendukung. Areanya lebih luas, lokasinya lebih bagus. Warga kompleks UFO jumlahnya besar, daya belinya kuat, dan manajemen propertinya kooperatif. Proyek ini hampir pasti akan jatuh ke kompleks UFO. Hebat. Ini keuntungan besar yang nyata. Kalau warga kompleks Singfuli tahu, pasti mereka akan menyesal setengah mati. HMPH, Kak Lin. Aku punya kenalan di pihak pengembang, biar aku yang bicara. Kak Lin tenang saja, lanjutkan rencanamu. Bagus. Warga kompleks UFO menghargai kita dan bekerja sama dengan kita. Kompleks Singfuli sekarang kacau balau di dalam. Komite warganya tidak bisa dipercaya. Manajemen propertinya tidak becus. Proyek mana yang waras mau masuk ke sana? Sumber daya hanya akan mengalir ke tempat yang bisa menciptakan nilai lebih dan lebih stabil serta teratur. Inilah harga yang harus mereka bayar atas pandangan sempit dan keserakahan mereka. Lin Yuan datang lagi. Bukan aku tidak mau membantumu, tapi kamu tahu sendiri bagaimana kondisi di Singfuli. Proyek kita ini bukan amal, aku juga punya banyak tekanan. Haozi, lihat ini dulu. Ini adalah sertifikat hak milik tanah komersial di sisi timur kompleks UFO. Kompleks UFO adalah kompleks baru dengan penghuni berkualitas tinggi. Properti Yuanjian yang mengelolanya sekarang, tingkat kerjasama 100%. Hak milik tanah jelas, luasnya sepertiga lebih besar dari tanah di sebelah Singfuli. Lokasinya lebih dekat ke jalan utama, lalu lintas orang lebih banyak. Dan yang terpenting, stabil. Lin Yuan, kamu bukan datang untuk memintaku tetap di Singfuli, tapi kamu datang untuk memberiku hadiah besar. Dulu aku membujukmu untuk tetap di Singfuli karena ikatan lama. Ingin memberikan keuntungan bagi tetangga lama. Tapi sekarang, ikatan itu sudah putus. Proyek ini di kompleks UFO. Ini adalah situasi win-win-win untuk kalian, untuk properti kami, dan untuk semua penghuni kompleks UFO. Bagus, aku sudah lama ingin pindah. Fasilitas di UFO jauh lebih baik daripada di Singfuli. Aku akan segera mengajukan permohonan perubahan alamat proyek setelah kembali. Seharusnya tidak ada masalah dengan prosedurnya. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Tapi, berita kepindahan ini dirahasiakan dulu ya. Setelah prosedur kalian hampir selesai, baru beritahu pihak Singfuli. Mengerti, Pak Lin? Gelas ini untukmu. Terima kasih sudah menunjukkan jalan yang benar padaku. Lihat, inilah kenyataan. Sumber daya yang baik akan selalu berkumpul di tempat yang lebih bernilai dan stabil. Dan aku bukan lagi ketua yang mati-matian mempertahankan sisa-sisa Singfuli, melainkan manajer Lin yang bisa membawa keberuntungan ke permukiman baru. Hei, anak muda, kalian sedang apa? Apakah pusat layanan ini akan diperluas? Bukan, Bu. Pusat layanan kami akan pindah. Loh, lagi enak-enak. Kok tiba-tiba mau pindah? Kami juga tidak tahu. Kami cuma ikut perintah atasan. Tugas kami cuma menjalankan. Wah, gimana bisa begitu? Kami belanja, makan, ambil paket semua di sini. Kalau pindah, kami gimana? Kaki saya kan sudah nggak kuat jalan. Saya cuma ngandelin kantin ini. Kalian nggak boleh pindah. Panggilin atasan kalian. Emangnya seenaknya mau pindah? Udah dapat izin dari kami warga belum? Ini kan fasilitas buat komplek kami. Bapak, Ibu sekalian, pemindahan lokasi pusat layanan ini adalah keputusan seragam dari kantor pusat. Kontrak di lokasi lama sudah habis. Belakangan ini manajemen komplek Bapak Ibu kacau, pengunjung sepi, biaya operasional naik. Kalau lanjut di sini, nggak untung. Pindah lokasi ini murni keputusan bisnis yang wajar. Kalian malah nambahin masalah. Dulu ngemis-ngemis minta kalian datang. Sekarang lihat komplek kami lagi ribet. Kaburnya paling cepat. Pak Wang, kasih kami waktu beberapa hari lagi dong. Pak Sao, kerja sama bisnis itu harus saling menguntungkan. Kalau satu pihak nggak bisa kasih lingkungan yang stabil dan kerjasama yang baik, ya susah buat lanjut. Maaf, kami masih harus kerja. Aduh, nanti belanja sayur mesti jalan jauh lagi. Mas, bisikin saya dong. Kalian mau pindah kemana? Ke sini, Kak. Sepertinya sudah pindah ke kompleks UFO. Dengar-dengar, kondisinya bagus di sana, dan pengelola propertinya juga kooperatif. Kompleks UFO, kompleksnya Lin Yuan? Itu Lin Yuan. Pasti dia yang berulah. Dia merebut pusat layanan masyarakat kita. Pak Lin, lihat, ini pintu masuk utama. Di sini direncanakan untuk pasar murah, kios sayur, dan kantin komunitas. Di sini untuk layanan perbaikan dan loker paket. Lantai 2 akan dijadikan pusat kegiatan anak-anak dan ruang hiburan lansia. Perencanaannya sangat bagus. Manajemen properti kami akan sepenuhnya mendukung koordinasi selama masa konstruksi. Pak Yo, kami sudah berkoordinasi dengan departemen terkait mengenai pemasangan listrik, air, dan jaringan internet. Para warga yang mendengar proyek ini akan segera terrealisasi sangat mendukung.
Mereka bahkan secara sukarela mendaftar di grup untuk menjadi relawan pembukaan. Pak Lin, kamu memang lebih mudah diajak kerja sama di sini. Tidak seperti di kompleks Singfuli, aduh. Lin Yuan, dasar kau manusia berhati busuk. Ternyata benar kamu. Lin Yuan, kamu sudah merebut iklan kami. Sekarang bahkan merebut kios sayur dan kantin kami. Apa kamu ini, manusia? Lin Yuan, kamu memutus mata pencarian kami, rakyat kecil. Kembalikan pusat layanan masyarakat kami. Bu Liu, Pak Zhao, ini adalah lokasi konstruksi proyek kompleks UFO. Mohon kalian pergi. Pergi? Aku akan melawanmu sampai mati. Kenapa kamu memindahkan barang-barang kami ke sini? Itu untuk kompleks Singfuli kami. Trik licik apa yang kamu gunakan? Ibu, tolong pahami, perubahan lokasi proyek adalah keputusan bisnis normal perusahaan kami. Kami memilih kompleks UFO karena kondisinya lebih matang, lingkungannya lebih stabil, tidak ada hubungannya dengan Menerlin secara pribadi. Omong kosong. Pasti dia yang menghasut. Dia memberimu keuntungan apa? Katakan. Ibu, tolong pahami, dulu Lin Yuan berkali-kali memohon kepada kami, memohon selama 3 tahun penuh, barulah kami bersedia memindahkan pusat layanan masyarakat ke samping kompleks Singfuli. Dia bilang banyak lansia di kompleks kalian yang kesulitan membeli sayur, dia bilang kalian membutuhkan kantin ini. Kami tersentuh oleh ketulusannya. Tapi sekarang, kalian mengusirnya, membubarkan komite mandiri, kompleks jadi kacau balau. Kami tidak bisa beroperasi, makanya kami memutuskan untuk pindah. Pindah ke kompleks UFO adalah keputusan bisnis perusahaan kami. Tidak ada hubungannya dengan Lin Yuan. Jika kalian ingin menyalahkan, salahkan diri kalian sendiri. Kamu bohong. Dia tidak akan pernah memohon untuk kita. Dia hanya akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Cari keuntungan? Keuntungan apa yang dia cari? 3 tahun dia nombok berapa banyak, kalian tidak tahu? Lin Yuan, kamu pendendam. Kamu balas dendam. Hanya karena kami tidak membiarkanmu mengambil uang waktu itu. Kamu terus-menerus melawan kami. Kembalikan pusat layanan masyarakat kami. Kalau tidak, kami akan datang ke sini setiap hari untuk membuat keributan. Agar kalian juga tidak bisa sukses. Lihat, mereka tidak akan pernah mengerti bahwa merekalah sendiri yang mengusir semua orang dan sumber daya yang bersedia berkorban untuk mereka. Ayo. Coba saja sentuh aku. Ayo. Berisik, Cao Dagang, Liu Cuihua. Kalian bisa coba. Tapi saya harus mengingatkan kalian, mengganggu lokasi konstruksi dengan sengaja dan menyebabkan kerugian ekonomi adalah tindakan ilegal. Konsekuensinya jauh lebih serius daripada membuat keributan di depan kompleks. Selain itu, proyek ini adalah proyek layanan masyarakat yang sudah lama dinantikan oleh seluruh warga kompleks UFO. Kalian membuat keributan di sini. Kalian tidak hanya menyinggung saya, Lin Yuan, tetapi juga ratusan warga kompleks UFO. Menurut kalian, apakah mereka akan setuju? Kalian lagi. Kemarin bikin onar di gerbang utama, sekarang bikin onar lagi di proyek kami. Kalian pikir kompleks UFO ini gampang diinjak-injak? Silakan keluar. Kalau datang lagi, kami akan langsung lapor polisi dengan tuduhan perusakan dan penggangguan kegiatan usaha. Air mata terkadang terlambat mengalir. Ketika mereka akhirnya sadar apa yang telah hilang, yang hilang bukan hanya proyek tertentu, tapi harapan dan masa depan seluruh komunitas ini. Dan ini baru permulaan. Liu Cuihua, gimana nih sekarang? Sampah udah 3 hari nggak diangkut. Lift rusak udah 2 hari. Boro-boro ada yang datang. Setanya aja kaget nongol. Anak kedua saya tadi hampir kejebat di lift. Tadi siang mati lampu 2 jam lagi. Telepon pengelola properti nggak bisa dihubungi. Manajer uang itu malah langsung nonaktifkan HP-nya. Kalian komite warga itu kerjanya apa sih? Kamu lihat deh isi grup. Istri Om Wang di gedung 16 nggak bisa turun dari lantai atas. Sudah 3 hari, istri Om Wang di gedung 16 nggak bisa turun dari lantai atas. Dia ngomel-ngomel di grup dari tadi siang. Mereka pada ngomel-ngomel di grup dari tadi siang. Marah banget. Mereka pada ngomel-ngomel di grup dari tadi siang. Rumah kita jadi nggak ada harganya begini. Di depan pintu rumah Kak Yo gedung 5. Rumah kita jadi nggak ada harganya begini. Di depan pintu rumah Kak Yo gedung 5. Sampahnya udah penuh melompong. Gerbang utama dibuka lebar-lebar. Siapa aja bisa masuk. Ini masih pantas disebut kompleks? Ini MAH tempat pembuangan sampah. Kami juga tidak bisa dihubungi. Loh, manajer Wang itu, dan juga si Wang Junior, semuanya sudah tidak bisa dihubungi. Tenang, semuanya, tenang. Kami sedang mencari solusi, sedang berkomunikasi dengan kantor kelurahan. Komunikasi apaan? Dulu waktu tanda tangan kontrak, kenapa kalian tidak berkomunikasi dengan kantor kelurahan sampai jelas? Sekarang sudah ada masalah baru tahu cari kantor kelurahan. Apa kantor kelurahan bisa membersihkan sampah, memperbaiki lift, atau membayar listrik kalian? Dulu kalian yang sesumbar bilang pengelola properti baru itu bagus dan bisa bagi-bagi uang. Sekarang mana uangnya? Uang tidak kelihatan. Kompleks malah jadi seperti tempat sampah begini. Kalian berdua harus bertanggung jawab. Bagaimana kami bertanggung jawab? Kami juga korban. Uang yang kami talangi saja belum kembali. Korban? Saya lihat kalian itu kaki tangan. Kalau bukan karena kalian ngotot mengusir Ketua Lin, apa mungkin kita mengundang pengelola properti penipu seperti ini? Sekarang Ketua Lin sukses besar di kompleks UFO, bahkan pusat layanan masyarakat kita juga direbutnya. Ini semua ulah kalian. Lin Yuan, kalian cuma tahu Lin Yuan.
Kalau dia memang sebaik itu, kenapa dulu kalian tidak menghentikan kami? Sekarang ada masalah, semua disalahkan ke kami. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalian yang memimpin penandatanganan? Kalian yang memprovokasi di grup warga bilang Lin Yuan serakah? Kalian yang membubarkan komite mandiri? Sao Dagang, Liu Chuihua. Hari ini kalau kalian tidak memberi kami penjelasan, tidak mengembalikan kompleks seperti semula, kami akan datang ke rumah kalian untuk makan dan tidur. Semua gara-gara Lin Yuan sialan ini, semua gara-gara dia. Kalau saja dia membagi uangnya lebih awal, tidak akan ada masalah ini. Kalau saja dia tidak merusak layar dan kabur, apa kami akan tertipu? Dia masih berani bersenang-senang di UFO, sementara kami dibuat sengsara begini. Lin Yuan, kau bukan manusia. Sudah. Bagaimanapun, properti masih ada. Kita cari solusi ke properti saja. Ada orang di properti Anjule? Buka pintu. Saya dari kantor kelurahan. Ada orang? Terkunci, Pak Ketua. Sang, telepon manajer Wang. Telepon lagi. Ketua, masih mati. Telepon rumah yang dulu juga tidak bisa dihubungi. Katanya nomor tidak terdaftar. Pak Ketua, bagaimana ini? Apa mereka kabur? Banyak dari kami sudah bayar IPL dan juga uang pendapatan publik. Mereka pasti kabur. Telepon tidak diangkat, orangnya tidak ada. Ini namanya kabur membawa uang. Komite warga kalian, bagaimana dulu memeriksanya? Bagaimana kontraknya ditandatangani? Apa kalian pernah datang langsung ke kantor mereka? Apa kalian sudah memverifikasi kualifikasinya? Waktu itu, mereka bicara manis sekali. Bilang punya kualifikasi, ada bagi hasil. Kami pikir itu sangat resmi. Kontraknya tebal sekali. Kami juga tidak baca detail. Pak Wang, kami juga ditipu oleh mereka. Mereka bicara muluk-muluk. Sekarang apa gunanya bicara itu? Yang paling penting sekarang adalah mengembalikan operasional dasar kompleks. Pengangkutan sampah, perbaikan lift, pemulihan listrik, semua ini harus segera diselesaikan. Biayanya dari mana? Semua gara-gara Lin Yuan sialan ini. Semua gara-gara dia. Kalau dia sudah membagikan uangnya dari dulu, mana mungkin ada masalah seperti ini? Kalau dia tidak menghancurkan layar dan tidak kabur, apa kami akan tertipu? Dia masih berani enak-enakan di UFO, sementara kami dibuat sengsara begini. Lin Yuan, kau bukan manusia. Kau masih berani memaki Ketua Lin? Kalau bukan karena kalian berdua, apa Ketua Lin akan menghancurkan layar? Sudah sampai begini masih tidak mau bertobat? Dasar tua bangka, jangan banyak bacot. Kalau hari ini kalian gak panggil properti buat bersihin sampah, benerin lift, gue bakal lampiasin kemarahan gue ke lo duluan. Lepasin. Kalian berani main tangan? Kalian udah gila ya? Kenapa kalau main tangan? Kalian udah bikin semua orang sengsara kayak gini, dipukul itu masih mending. Jangan dipukul. Tolong, ada yang mukul. Jangan dipukul. Kita cari jalan keluarnya. Udah. Kalau sampai ada apa-apa malah lebih repot. Jangan dipukul lagi. Hari ini kalian dapat pelajaran dulu. Besok pagi, kalau sampah masih belum dibersihin, lift belum dibenerin, listrik belum nyala, kalian berdua tunggu aja. Kami bakal datang ke depan rumah kalian setiap hari dan nungguin. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi terkadang, itu adalah luapan emosi yang paling langsung. Ketika mereka mengalihkan sasaran dari luar ke dalam dan mulai saling mencabik-cabik, sedikit kohesi terakhir di komunitas ini pun benar-benar lenyap. Dan inilah buah pahit yang mereka tanam saat memilih untuk meragukan dan mengkhianati di awal. Kak Lin, lihat grup warga kompleks Singfuli. Ada yang mengusulkan untuk membuat petisi agar kakak kembali menjadi ketua. Sekarang baru tahu menyesal. Kenapa tidak dari dulu? Biarkan mereka berdiskusi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita semua menulis petisi dan membubuhkan cap jempol. Setiap rumah mengirim perwakilan. Pergi ke kompleks UFO untuk meminta maaf dengan rendah hati. Jika Ketua Lin tidak setuju, kita akan berlutut sampai dia setuju. Hahaha, seperti adegan di drama TV saja. Mereka tidak akan datang membuat keributan lagi, kan? Mau datang atau tidak, itu urusan mereka. Menerima atau tidak, itu urusanku. Kompleks UFO adalah fondasi kita. Dengan warga di sini, kita sudah tanda tangan kontrak 3 tahun. Urusan kompleks Singfuli sudah lama berlalu. Telepon dari Singfuli lagi. Jangan diangkat. Beberapa pintu, begitu tertutup, tidak akan pernah bisa dibuka lagi. Bukan aku kejam, tapi aku mengerti. Kaca yang pecah sulit disatukan. Air yang tumpah tak bisa diambil kembali. Kembali menghadapi sekelompok orang yang pernah mengkhianatiku. Dan sekarang baru mencariku setelah putus asa. Kembali membereskan kekacauan yang hancur lebur karena keserakahan dan pandangan sempit mereka. Tidak,
Nilaiku seharusnya berkembang di tempat yang lebih menjanjikan. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Kita pergi atau tidak? Dan bagaimana caranya? Pergi sih harus pergi, tapi bagaimana cara memulainya? Terakhir kali Pak Zhao dan yang lain ke sana, mereka membuat keributan. Kita harus bersikap tulus dan benar-benar memisahkan diri dari Pak Zhao dan Bu Liu. Bilang saja kami para warga telah tertipu oleh mereka, dan sekarang kami sadar. Kami dengan tulus mengundang Ketua Lin untuk kembali menyelamatkan keadaan. Memisahkan diri? Dulu di grup. Siapa yang tidak ikut memaki Lin Yuan pelit dan ingin memonopoli? Sekarang bilang mau memisahkan diri begitu saja? Itu beda. Kita dulu terprovokasi oleh Bu Liu dan yang lain. Sekarang kita sudah menyadari kesalahan kita. Ketua Lin itu orang yang bijaksana. Kalau kita minta maaf dengan tulus, dia pasti bisa memaafkan kita. Pasti? Kenapa harus pasti? Apa yang sudah kita berikan padanya? Selain kecurigaan, tuduhan, dan keributan terakhir kali, pernahkah kita memberinya sedikitpun rasa hormat dan kepercayaan? Sekarang kompleks sudah hancur. Baru teringat kebaikannya lalu memohon? Apa bedanya ini dengan pemerasan moral? Lalu, menurutmu bagaimana? Melihat kompleks hancur begitu saja, properti kita merosot nilainya. Nanti anak-anak sekolah, orang tua berobat, bahkan lingkungan yang tenang pun tidak ada? Aku tidak bilang tidak usah memohon. Tapi kita harus memikirkan baik-baik apa yang akan kita tawarkan. Kita bisa membayar lebih, menaikkan IPL. Asal Ketua Lin mau kembali, kita bersedia membayar harga yang lebih tinggi dari kompleks UFU. Dulu waktu Pak Lin masih jadi ketua, setahun cuma 10 perak saja tidak mau bayar, malah menuduh beliau serakah. Sekarang kita mau bayar mahal. Menurutmu apa yang akan dipikirkan beliau? Apa beliau akan berpikir kita akhirnya sadar? Beliau pasti cuma berpikir kita sudah tidak ada jalan lain. Panik dan asal coba. Nanti kalau sudah membaik, bisa-bisa kita ingkar janji lagi. Benar-benar tidak ada jalan lain lagi. Rumah kita, keluarga kita. Apa akan berakhir begini saja? Bagaimana kalau kita coba cari Suking atau Chen Yu? Mereka dulu paling dekat dengan Ketua Lin, mungkin bisa bantu bicara. Betul. Kita coba cara tidak langsung. Hubungi mereka berdua dulu. Sikap kita harus baik. Ceritakan semua kesulitan dan penderitaan kita. Aku telepon Chen Yu sekarang, jelaskan semuanya. Aku juga kirim pesan ke Suking. Kenapa baru sekarang datang? Mereka benar-benar sudah putus asa sekarang. Dengar-dengar, sampah dibersihkan pakai uang talangan dari kantor kelurahan. Lift diperbaiki sementara pakai uang patungan beberapa penghuni. Seluruh kompleks sekarang diliputi ketakutan. Harga properti sudah mulai anjlok. Rasain. Kak Lin pernah bilang ini semua pilihan mereka sendiri. Mereka harus menanggung akibatnya sendiri. Kak Suking, jangan sampai luluh ya. Kak Lin paling benci pemerasan moral. Aku tahu, aku tidak akan membalasnya. Hanya saja, melihat tempat yang pernah aku tinggali selama 3 tahun jadi seperti ini, rasanya agak tidak enak. Kak Lin, kompleks Singfuli ingin menyampaikan pesan lewat kita. Mereka pura-pura menyedihkan. Tidak perlu dihiraukan. Blokir saja. Ada berita baru. Di area pengembangan, tender properti untuk gedung baru kota masa depan sudah dimulai. Ukurannya 2 kali lipat dari kompleks UFO. Posisinya lebih tinggi. Aku berencana untuk ikut tender. Bagus sekali. Kak Lin, kita akan memperluas skala bisnis kita. Kota masa depan? Aku tahu, itu kompleks mewah. Anggaran IPL-nya sangat tinggi. Jika kita berhasil mendapatkannya, properti Yuanjian kita akan benar-benar kokoh di pasar. Jadi, orang dan hal yang tidak relevan, jangan sampai membuang waktu dan emosi kita. Kita harus melihat ke depan. Pak Wang, Buli, lihat, kompleks ini memang agak tua, tapi lokasinya bagus, fasilitas di sekitarnya lengkap, hidup jadi nyaman. Kebersihannya kok kayaknya kurang ya? Oh, itu cuma tumpukan sementara. Sebentar lagi akan dibersihkan. Lihatlah hijaunya. Kenapa ada bau aneh? Dan satpamnya mana? Gerbang utama kok terbuka begitu saja? Dulu tidak begini. Dulu kompleks kami bagus sekali. Ada komite mandiri. Waktu Ketua Lin masih ada, bersih dan aman. Ketua Lin? Komite mandiri? Lalu sekarang bagaimana? Ahaha, sekarang properti sedang dalam proses serah terima. Ada sedikit masalah, akan segera beres. Yang penting harganya. Pemilik rumah serius mau jual. Harga per meter cuma 8 juta. Jauh lebih murah 6 juta dari harga rata-rata di sekitar sini. Murah sih murah, tapi lingkungannya begini. Kalau propertinya memang tidak beres, nanti tinggal di sini juga bikin pusing. Sudahlah, cari yang lain saja. Beli rumah itu urusan besar, murah saja tidak cukup. Aduh. Bu Liu, Pak Zhao, reputasi kompleks kalian sekarang jelek sekali. Saya sudah bawa 3 rombongan calon pembeli. Begitu dengar Singfuli, mereka bahkan tidak mau lihat. Susah payah ada satu keluarga yang datang. Begitu lihat lingkungannya langsung pergi. Komite warga kalian harus segera cari solusi dong. Kalau tidak, harga properti ini akan terus anjlok. Kami bisa apa? Properti kabur.
Setiap hari warga memaki kami. 5.000 sudah turun hampir 10.000 dari harga tertinggi. Rumah saya, uang pensiun saya. Hari ini saya panggil kalian untuk menyampaikan informasi. Mengenai properti Anjule yang diduga melakukan penipuan kontrak dan melarikan diri dengan uang, polisi sudah membuka penyelidikan dan sedang dalam proses. Tapi untuk mendapatkan kembali kerugian butuh waktu. Yang paling mendesak sekarang adalah pengelolaan harian kompleks tidak boleh berhenti. Pak Wang, bisakah kantor kelurahan mengirimkan properti sementara dulu? Kantor kelurahan tidak memiliki wewenang ini, dan juga tidak ada anggaran untuk ini. Sekarang ada dua pilihan untuk kalian semua. Pertama, segera adakan rapat warga dan pilih kembali perusahaan properti secara terbuka. Kedua, kembalikan pengelolaan mandiri oleh warga, bentuk komite warga atau komite mandiri yang baru, dan kelola sendiri. Siapa yang berani memimpin pengelolaan mandiri lagi? Siapa yang masih punya wibawa dan kemampuan itu? Dulu Ketua Lin. Aduh, Manager Wang, bisakah kantor kelurahan turun tangan membujuk Lin Yuan agar dia kembali? Meskipun hanya untuk sementara membantu kami melewati masa sulit ini, kami bersedia menaikkan IPL, kami akan menuruti semua perkataannya. Betul, Manager Wang. Anda punya pengaruh besar. Anda saja yang bicara. Lin Yuan mungkin akan mendengarkan. Liu Cuihua, Zhao Dagang, mengapa rekan Lin Yuan pergi? Itu karena ketidakpercayaan dan kecurigaan kalian. Sekarang kompleks bermasalah, kalian ingin dia kembali membereskan kekacauan ini? Kalian menganggap dia apa? Alat yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati? Saya tegaskan kepada kalian, kantor kelurahan tidak akan dan tidak mungkin mengintervensi. Ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap saudara Lin Yuan, dan juga merusak semangat kontrak serta aturan pasar. Masalah kompleks Singfuli harus diselesaikan sendiri oleh seluruh warga kompleks Singfuli. Kalau begitu, kami harus bagaimana? Ini adalah kontak beberapa perusahaan properti yang bersedia mengelola kompleks lama, tapi mungkin biayanya sedikit lebih tinggi dan standar layanannya relatif dasar. Komite warga kalian, atau sekarang harus disebut kelompok penyelamat diri warga, harus segera berdiskusi dan menghubungi mereka. Ini adalah pilihan paling realistis bagi kalian saat ini. Biayanya semahal ini, harga properti sudah serendah ini, tidak sepadan. Ketika ilusi bantuan dari luar sirna, mereka akhirnya harus menghadapi buah pahit yang mereka tanam sendiri. Layanan dasar yang dulu mereka remehkan karena biayanya mahal, kini menjadi satu-satunya penyelamat. Dan ini, mungkin adalah pelajaran paling nyata dan paling kejam yang diberikan pasar kepada mereka. Lin, progresnya lebih cepat dari perkiraan. Pasti bisa uji coba operasi pertengahan bulan depan. Pemasok untuk kios sayur dan kantin sudah beres, harganya dijamin terjangkau. Stasiun kurir dan layanan perbaikan juga sudah tanda tangan perjanjian. Kak Lin, grup warga kompleks UFU heboh banget. Tiap hari nanya kapan buka. Mereka bilang nanti hidup jadi gampang banget. Bagus, Hauzi. Sebelum pembukaan, properti kita akan bantu promosi, ajak warga berkunjung, dan bagikan voucher percobaan. Oh, tidak masalah. Oh iya, kompleks Singfuli sana dengar-dengar sudah kacau balau, harga rumah anjlok parah, kayaknya ada yang jual murah. Itu hal yang wajar dalam pasar. Kompleks yang kehilangan manajemen dan harapan, penurunan nilai aset itu sudah pasti. Ngomong-ngomong, dokumen tender kota masa depan sudah saya siapkan, akan diserahkan minggu depan. Bro, langkahmu mantap sekali. Aku yakin padamu. Setelah kamu dapat kota masa depan, kita kerja sama lagi. Capek banget. Jalan sejauh ini, sayurannya juga udah nggak segar. Lebih mahal dari pusat layanan masyarakat yang dulu. Satu lagi, rumah Pak Li di lantai 3 juga dipasang pengumuman. Harga per unit 5.000. Lebih rendah 2.000 dari yang dibilang agen properti terakhir kali. Ini kan sama aja kayak nasi gratis? Nasi gratis juga harus ada yang mau. Sekarang siapa yang nggak tahu kalau kompleks Singfuli itu jebakan? Beli di sini sama aja kayak nerima masalah. Aku sudah muak. Aku nggak tahan lagi di tempat sialan ini sehari pun. Cerai, jual rumahnya. Jual rugi juga nggak apa-apa. Aku mau bawa anak pulang ke rumah orang tuaku. Jual. Sekarang siapa yang mau beli? Dulu kalau bukan karena ibumu ngotot beli di sini, mana bisa semurah ini? Liu Cuihua, Zhao Dagang. Akhirnya kalian kembali juga. Kalian mau apa? Bukannya kami sudah nombokin uang? Soal nombokin uang itu sudah lewat. Sekarang kita bicara yang serius. Kalian semua dengarkan apa kata Pak Direktur Wang dari kantor kelurahan? Ketua Lin tidak akan kembali. Dan tidak ada perusahaan properti yang mau mengambil alih. Kompleks ini tidak bisa dibiarkan hancur begitu saja. Jadi, mulai hari ini, jabatan ketua dan wakil ketua komite mandiri akan kalian berdua yang pegang. Apa? Kami? Tidak bisa. Mana mungkin kami bisa melakukan itu? Jangan bercanda. Kami bahkan tidak mengerti kontrak. Bagaimana bisa mengelola kompleks? Kalian cari saja orang lain yang lebih pintar. HMPH. Cari orang lain yang lebih pintar? Orang pintar yang mana? Lin Yuan sudah kalian usir. Orang pintar mana lagi yang berani datang? Kekacauan yang kalian buat. Kalau bukan kalian yang bereskan,
Siapa lagi? Masalah yang kalian timbulkan, kalian sendiri yang selesaikan. Jangan harap kami akan membersihkan kekacauan kalian. Betul. Dulu kalian berdua yang memimpin penandatanganan kontrak penipu itu. Sekarang kompleks jadi begini. Kalian mau lepas tangan begitu saja? Mana ada hal semudah itu di dunia? Betul. Kalian harus bertanggung jawab. Mau tidak mau, kalian harus bertanggung jawab. Pak Zhao, coba bicara dong. Mereka ini seenaknya sendiri. Cukup. Ayo kita lakukan. Siapa takut? Kalian pikir kompleks Sing Fuli tidak bisa jalan tanpa Lin Yuan? Saya beritahu ya, jangan terus-terusan pakai Lin Yuan untuk menekan kami. Dia hebat, dia kabur. Kami memang tidak sehebat dia, tapi kami tidak kabur. Cuma mengelola kompleks saja. Apa susahnya sih? Dulu waktu saya jadi kepala bengkel, saya mengelola puluhan orang. Masa gedung-gedung bobrok ini tidak bisa saya urus? Betul. Kita lakukan saja. Kalian kan tidak suka kami. Kami justru akan buktikan bahwa kami bisa. Biar lihat siapa yang masih meremehkan orang. Sekarang kalian puas kan? Baik, asalkan kalian sungguh-sungguh. Kami akan bekerja sama. Pembukuan harus transparan. Setiap sen harus jelas. Kalau ada masalah lagi, semua urusan lama dan baru akan kami perhitungkan. Hitung saja, siapa takut? Mulai besok, komite mandiri akan dibuka kembali. Pak Zhao jadi ketua, saya jadi wakil ketua. Saya ingin lihat, tanpa tukang jagal sang, apakah kita benar-benar tidak bisa makan babi berbulu? Besok langsung ke kantor kelurahan untuk pendaftaran. Komite Mandiri Kompleks Sing Fuli dibuka kembali. Baik, Pak Zhao. Terima kasih banyak. Kami pasti akan menjalankan amanah ini dengan baik dan menjadikan kompleks kota masa depan sebagai tolok ukur baru. Baik, sampai jumpa minggu depan. Kak Yuan, kita berhasil dapat kontrak properti kompleks kota masa depan, kan? Bagus sekali, Kak Yuan. Properti Wanjian kita sekarang benar-benar melesat. Kompleks kota masa depan itu properti kelas atas. Kak Yuan, apa kita perlu merekrut lebih banyak orang? Chen Yu, kamu bertanggung jawab membentuk tim pemeliharaan teknik dan departemen dukungan teknis yang baru. Su King, kamu bertanggung jawab atas keuangan dan ekspansi SDM. Kita harus menyelesaikan integrasi tim dan standarisasi dalam 3 bulan. Pastikan layanan kita dapat langsung berjalan mulus begitu kompleks kota masa depan diserah terimakan. Mengerti? Ketua Lin, maaf mengganggu. Saya tahu Anda sibuk. Masih bertanya, kenapa tidak berpikir saat menandatangani kontrak sendiri? Kak Yuan, jangan pedulikan dia. Kalau dibantu sekali, nanti ada yang kedua kalinya. Tidak akan ada habisnya. Bersiaplah. Untuk rapat peluncuran proyek kompleks kota masa depan, energi kita harus sepenuhnya terfokus pada masa depan. Rasa simpati itu baik, tapi tidak boleh disalahgunakan. Apalagi menjadi alat untuk dimanfaatkan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tanggung jawab saya adalah kepada warga kompleks UFO dan kompleks kota masa depan yang mempercayai saya. Sedangkan untuk kompleks Sing Fuli mereka harus berjalan sendiri. Tumpukan sampah di lantai 6. Bu Liu, sudah 3 hari. Kamu mau bersihin atau tidak? Kalau tidak, aku lapor ke kantor kelurahan. Sudah dibersihkan. Ini kan lagi dibersihkan. Pak Zhao, baunya parah sekali. Kalian tidak bisa membersihkannya 2 kali lebih sering setiap hari? Sudah 3 kali sehari. Kekurangan tenaga kerja. Itu urusan kalian. Bukankah kalian ketua? Sudah diperbaiki belum? Aku sudah menunggu 20 menit. Cucuku mau pulang sekolah. Ini jalur listriknya aku tidak mengerti. Harus panggil tukang listrik profesional. Panggil tukang listrik? Bukankah kalian komite mandiri? Tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa jadi ketua? Kami kan bukan tukang reparasi lift. Kami sudah bilang akan panggil orang untuk memperbaikinya. Kalian harus beri kami waktu dong. Waktu? Saat ketua Lin masih ada, lapor hari itu, diperbaiki hari itu juga. Kalian bagaimana? Sudah 3 hari. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Dulu kita sendiri yang ambil alih, jadi harus kita selesaikan, meskipun harus berlutut. Liu Cuihua, Zhao dagang, pipa air di gedung 3 bocor, cepat kemari. Aduh, Cuihua, jangan tidur lagi. Nanti kita harus membersihkan sampah di kompleks. Zhao tua, ini rincian tagihan listrik umum bulan ini. Kalian harus stempel. Angka ini tidak benar, kan? Kok lebih banyak 300 daripada bulan lalu? Itu bukan urusanku. Itu angka dari PLN, kalian harus cek sendiri. Baiklah, taruh saja di situ. Besok aku akan pergi ke PLN. Sudah, jangan desak-desak lagi. Baiklah,
Saya kerjakan. Apa masih belum cukup? Mereka akhirnya mengambil alih komite mandiri, dan akhirnya merasakan pahitnya yang dulu saya rasakan. Bahkan lebih pahit dari saya. Karena dulu saya setidaknya masih punya beberapa pembantu, dan sedikit kepercayaan dari warga. Sedangkan mereka tidak punya apa-apa. Hanya kemarahan yang tertahan dan kehinaan karena setiap hari disuruh-suruh. Aduh, hampir setengahnya belum terbayar. Biaya perbaikan lift, gaji petugas kebersihan semua tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa ditunda lagi. Mulai besok, kita tagih dari rumah ke rumah. Ada apa? Pak Zhang, IPL kuartal ini. Kalau Bapak ada waktu luang. IPL? Kalian masih berani minta IPL? Kompleks ini jadi kayak apa gara-gara kalian? Lift rusak melulu, sampah nggak dibersihin, pos satpam kosong. Kalian ngapain aja sih? Kami kerja setiap hari. Apa kalian lihat kami benerin toilet, bersihin sampah, atau lari ke kantor agen properti? Kami nggak digaji sepeser pun, malah nombok terus. Kalau IPL nggak dibayar, pakai apa benerin lift? Benerin lift? Harga properti udah anjlok parah. Rumahku dari 18 juta jadi 5 juta. Kalian mau ganti rugi? Masih berani minta uang? Harga properti anjlok bukan salah kami, Kod. Itu kan pasar. Bukan salah kalian? Kalian yang tanda tangan kontrak penipu, musir ketua Lin, bikin kompleks ini jadi busuk. Sekarang harga properti anjlok begini, kalian nggak mau ganti rugi malah mau nagih uang? Nggak akan bisa. Betul, kalian udah bikin kompleks ini hancur begini. IPL sepeser pun nggak akan dapat. Betul. Kalau kalian memang hebat, naikin lagi harga propertinya. Kalau naik, kami bayar 2 kali lipat. Naik? Gimana caranya kami naikin harga properti? Kami kan bukan pengembang. Tapi kalau lift nggak dibenerin, kalian naik tangga. Sampah nggak dibersihin, kalian cium bau busuk. Bukannya kalian yang menderita? Penderitaan kami semua ini kan gara-gara kalian. Kalau kalian memang mau ganti rugi, balikin uang kami yang hilang. Ganti rugi 200 juta per rumah. Gimana ini? Gimana? Ayo pulang. Kita pikirkan lagi. Ini semua karma. Para tetangga kompleks UEFU yang terhormat, terima kasih kepada Bapak Yo, dan terutama kepada manajer properti kita, Bapak Lin. Tanpa kerjasama penuh dan perjuangan tim Bapak Lin, proyek ini tidak akan bisa terrealisasi secepat dan semulus ini di kompleks UEFU kita. Ini adalah berkah bagi kita semua pemilik unit. Manager Lin, lain kali tolong perjuangkan lebih banyak hal baik seperti ini. Betul, dengan Manager Lin, kompleks kita jadi makin bagus. Beginilah seharusnya sebuah komunitas. Kepercayaan, kerjasama, dan saling menguntungkan. Dulu, aku menghabiskan 3 tahun di tempat yang penuh kecurigaan dan tuntutan. Untungnya aku berhasil keluar. Dan untungnya aku bertemu orang-orang yang pantas untuk kuperjuangkan. Sao, hari ini aku sudah menagih ke beberapa rumah lagi, tapi hasilnya sama saja. Entah tidak dibukakan pintu, entah dimaki-maki. Uang yang terkumpul bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pengangkutan sampah bulan ini. Cui Hua, bagaimana kalau kita jual saja rumah ini? Jual rumah? Ini tabungan seumur hidup kita loh. Dulu beli 100 juta, sekarang dijual 80 juta. Ini sama saja membunuh kita. Terus bertahan di sini yang justru akan membunuh kita. Lihatlah kita berdua sekarang. Papa masih seperti manusia. Setiap hari dimaki, setiap hari menahan amarah, tidur malam pun tidak nyenyak. Kemarin aku memimpikan Lin Yuan. Aku memimpikannya masih seperti dulu, memperbaiki lampu jalan di taman, melihatku dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Tapi hatiku rasanya seperti disayat-sayat. Sudah, jangan bicara lagi. Cui Hua, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Seandainya dulu kita mendengarkan nasihat Lin Yuan, seandainya tidak serakah itu, tidak terlalu mementingkan gengsi, pasti kompleks kita sekarang akan jauh lebih baik. Kita juga tidak akan berakhir seperti ini. Bu Liu, Pak Zhao, apa kalian sudah yakin? Harga jual rumah di kompleks Xingfuli memang sedang sangat rendah sekarang. Sudah yakin, pasang saja iklannya. Secepatnya. Mau dipasang berapa? Pasang saja 80 juta. 80 juta? Itu jauh lebih rendah dari harga pasar, Bu. Pak Zhao, Bu Liu, tidak perlu serendah itu. Meskipun sulit terjual, mungkin kalau ditunggu sebentar. Tidak usah menunggu. 48 juta saja. Asal ada yang serius beli, harganya masih bisa dinego. Kami hanya punya satu permintaan, bayar lunas dan segera proses balik nama. Baiklah, saya akan coba bantu promosikan semaksimal mungkin. Tapi kalian harus siap mental. Meskipun dengan harga segitu, mungkin butuh waktu lama. Zhao dagang, Liu Cui Hua, lihatlah kompleks ini sekarang. Sampah tidak diangkut tepat waktu, satpam tidak berguna, lift rusak setiap 3 hari sekali. Properti Chengxin itu benar-benar cuma main-main.
Bagaimana kalian memilihnya dulu? Dan harga properti? Kemarin aku tanya ke agen, harga rata-rata di kompleks kita sekarang sudah anjlok ke 5,5 juta rupiah per meter persegi. Turun lebih dari 20 juta rupiah per meter persegi dari harga tertingginya. Tabungan seumur hidupku, hancur semua gara-gara kalian. Ini mana bisa sepenuhnya menyalahkan kami? Dulu memilih properti itu juga kesepakatan bersama. Kesepakatan kalian untuk main curang di kontrak. Begitu? Kalian kasih tahu nggak ke semua orang tentang klausul tersembunyi dan biaya tambahan selangit itu? Waktu kalian dengan bangga bilang bisa bagi-bagi uang, kenapa nggak dijelaskan dengan jelas? Kami juga ditipu oleh properti Anjule. Kami juga korban. Korban? Aku lihat kalian itu kaki tangan. Berapa banyak komisi gelap yang kalian makan? Hah? Komisi gelap? Aku, Zhao Dagang, bersumpah demi langit, sepeser pun komisi gelap tidak aku ambil. Aku dan Liu Cui Hua malah nombok puluhan juta untuk menalangi IPL. Kami mau apa coba? Dulu itu semua orang yang tanda tangan. Kalian yang di grup teriak-teriak minta bagi uang, minta usir Lin Yuan. Sekarang ada masalah, semua dilimpahkan ke aku sendiri. Pak Zhao, kamu kenapa? Aduh. Cepat telepon 112. Cepat telepon 112. Cepat telepon 110. Pak Zhao. Zhao Dagang pingsan di rapat warga terakhir dan kesehatannya benar-benar hancur. Rumah mereka dijual 80 juta pun tidak ada yang mau. Mereka juga tidak berani kembali ke kompleks Singfuli, jadi menyewa rumah di luar. Kompleks Singfuli sekarang benar-benar tanpa manajemen properti. Sampah menumpuk seperti gunung. Semua lift mati, banyak keluarga sudah pindah. Seluruh kompleks seperti kota hantu. Pada akhirnya, semua konsekuensi pahit harus ditelan sendiri. Dan aku sudah tidak ada lagi dalam cerita itu. Panggungku ada di sini, di kompleks UFO. Di kota masa depan. Di semua tempat yang menghargai profesionalisme dan nilai.